Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana pandangan para ulama terkait isu pemakzulan Gus Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU, berdasarkan hasil rapat harian jajaran Suriah yang menyatakan bahwa Gus Yahya atau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf harus mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU terkait beberapa polemik yang dianggap polemik oleh jajaran Suriah. Bagaimana PBNU menanggapi hal ini? Saya akan bacakan sebuah berita dari Inilah.com. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menutup tugas seluruh spekulasi mengenai pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Silaturahmi alim ulama di gedung PBNU Jakarta pada hari Minggu tanggal 23 November 2025 malam menghasilkan kesepakatan bulat kepengurusan berjalan penuh hingga muktamar berikutnya yang digelar sekitar 1 tahun mendatang. Khatib Am PBNU Ahmad Said Asrori menyampaikan bahwa para kiai mencapai mufakat tanpa dissenting opinion. Semua sepakat tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri. Kepengurusan PBNU harus selesai 1 periode 100%, begitu ujarnya. Pertemuan yang menghadirkan tidak kurang dari 50 ulama itu juga mendorong penyelenggaraan silaturahim yang lebih besar untuk meredam ketegangan internal. Para kiai memilih forum yang luas dibutuhkan untuk memperkuat islah, yaitu perbaikan bersama atas polemik yang berkembang. Para ulama juga menyerukan warga Nahdien agar mengambil sikap tenang dengan memperbanyak tafakkur dan mujahadah. Ahmad Said menegaskan bahwa tidak ada rencana pergantian pengurus sebelum muktamar. Setiap perubahan hanya dapat diputuskan melalui forum tertinggi sesuai ADART. Di sisi lain, Gus Yahya memastikan dirinya akan menuntaskan amanah 5 tahun hasil muktamar ke-34. Ia menegaskan belum pernah menerima dokumen resmi apapun terkait desakan mundur, termasuk risalah rapat harian Suriah yang viral di media sosial. Masa amanah yang saya terima berlaku 5 tahun dan akan dijalankan secara penuh, kata Gus Yahya. Lebih jauh, Gus Yahya mengungkap rencana pertemuan akbar ulama di pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur sebagai langkah mencari titik temu. Wah, ini luar biasa, bagus. Jadi harus ada pertemuan ulama-ulama NU dari semua kalangan, baik yang struktural dan kalau bisa yang kultural pun diundang. Saya kira perlu diajak untuk berdiskusi dan berbicara. Karena banyak ternyata ulama-ulama NU non struktural, tapi mereka punya gagasan-gagasan, ide-ide yang baik, yang positif, yang brilian untuk kemajuan Nahdlatul Ulama. Itu saya kira perlu diundang ulama-ulama kita yang memang non struktural, tapi mereka adalah ulama NU sejati. Perlu diundang. Ini sebagai masukan dari akar rumput. Lebih jauh, saya mengungkap rencana pertemuan akbar ulama di pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur sebagai langkah mencari titik temu. Insya Allah akan digelar pertemuan yang lebih luas dengan para kiai sepuh dan unsur kepemimpinan NU. Tuan rumahnya pesantren Lirboyo. Meski tanggal belum disepakati, ia menyebut para kiai sudah menyetujui pertemuan tersebut sebagai jalan keluar dari polemik. Nah, ini yang dibutuhkan, yang diharapkan oleh umat, oleh warga Nahdien itu sering-sering bertemu para ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita. Gus Yahya ingin mengingatkan bahwa seluruh pernyataan dan pendapat apapun mengenai organisasi harus tunduk pada sistem konstitusi NU.
Ia menyayangkan dinamika yang muncul dari rapat harian Suriah pada tanggal 20 November yang menghasilkan risalah berisi permintaan agar dirinya mundur. Rapat itu diikuti 37 dari 53 pengurus harian Suriah dan ditandatangani oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Semua yang hadir di silaturahmi sepakat persoalan apapun harus dikembalikan kepada ADART dan diselesaikan bersama tanpa memperluas konflik. Ini sangat sepakat ya tentunya ya. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh struktur NU dari PBNU hingga ranting menjaga situasi kondusif ini. Ia menegaskan dinamika ini merupakan perkara internal organisasi yang sedang ditangani sesuai dengan mekanisme Suriah. Ini tentu perlu kita sambut secara gembira ya. Lama-lama NU akan bertemu di pesantren Lirboyo, sekaligus untuk membahas berbagai hal tentunya berkaitan dengan kemajuan NU, diringi kalau bisa evaluasi, kemudian introspeksi dan penguatan organisasi NU agar sesuai dengan amanah Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Sekali lagi kita doakan bersama-sama semoga para ulama-ulama kita, ulama-ulama Nahdien khususnya, diberikan keluasan hati, keluasan pikiran untuk terus membimbing umat warga Nahdien khususnya dan memajukan Nahdlatul Ulama ke depan untuk lebih maslahat untuk bangsa dan negara, bahkan untuk internasional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.